on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Sebelum kita memasuki pada materi inti pada video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok pada video ini. Yang pertama ada Delsya Indriani SPD, Desi Rahmawati SPD, saya sendiri Mia Maharani Prawesti SPD, Muhammad Aziz Kurniawan SPD, dan Uci Kulandari SPD. Kami berasal dari kelompok 2. Kami akan membahas mengenai sebuah kasus yang ada pada proses pembelajaran di dalam kelas. Simak video selengkapnya. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik karena pada sebelumnya sudah diberikan penjelasan terkait materi tersebut oleh guru kepada siswa. Kemudian siswa menangkap dan memahami konsep dasar mencari nilai rata-rata atau mean, yang dimana semakin berkembang dan membuat peserta didik terbiasa mengerjakan soal tersebut dengan baik, menggunakan langkah-langkah yang lebih sederhana. Ketika peserta didik mampu memahami dan mengerti konsep pengerjaan soal tersebut dengan baik, maka akan lebih mudah menguasai materi yang dipelajari tanpa harus melihat langkah-langkah pengerjaan. Metode yang digunakan pada persoalan di atas yang dapat diterapkan adalah metode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Adalah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa dan didasarkan pada pemecahan masalah nyata. Nah, dalam PBL siswa diberikan tantangan atau masalah yang kompleks yang memerlukan penelitian, analisis, dan pemecahan masalah yang kreatif. Mereka bekerja secara kolaboratif dalam mengidentifikasi informasi yang relevan, mengembangkan strategi, menyelesaikan masalah sehingga ditemukannya solusi untuk mereka dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. PBL menekankan pada pembelajaran yang di mana siswa belajar melalui pengalaman yang berlangsung dalam menyelesaikan masalah dengan cara mengumpulkan informasi dan pemahaman sesuai dengan apa yang selama ini sudah dipelajarinya dari guru dan bahan bacaan. Teori yang berkaitan dengan metode pembelajaran PBL adalah teori konstruktivisme, yang dimana pada teori belajar ini menekankan pada keaktifan siswa dalam mengembangkan pengetahuannya sendiri melalui pengalaman. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Nah, jika dilihat dari perkembangan usia, kelas 1 itu di usia antara 6 sampai 8 tahun. Nah, tahapan pertama menurut kami adalah memahami karakteristik peserta didik untuk menentukan metode yang sesuai agar pembelajaran yang disampaikan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Nah, kemudian jika kita sudah mengenali karakteristik peserta didik, kita akan menentukan metode belajar yang tepat. Nah, menurut kelompok kami dengan kasus yang ada, metode belajar yang tepat adalah metode bermain sambil belajar. Nah, jadi kami menggunakan sebuah media yang dinamakan kantong bilangan. Gambar kantong bilangan bisa dilihat berikut ini. Nah, itu tadi gambar media pembelajaran kantong bilangan. Jadi, media tersebut akan memudahkan peserta didik dalam belajar berhitung. Kemudian, pertanyaan yang kedua ialah, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, di sini kami mengacu pada fokus pendidikan matematika realistik dan menempatkan penekanan penggunaan suatu situasi yang dibayangkan oleh peserta didik. Nah, selain itu, sesuai dengan tahapan perkembangannya yaitu operasional konkret adalah salah satu media yang digunakan bersifat nyata dan sangat mudah oleh dipahami peserta didik. Sehingga selain menyenangkan, media yang digunakan juga dapat dilihat dan dipegang oleh peserta didik.
Sesuai teori Ruseffendi dari 2006 mendefinisikan metode permainan matematika sebagai kegiatan yang menyenangkan. Kemudian bisa dilanjutkan oleh teman saya. Menurut kelompok kami, keputusan yang diambil Pak Made sudah sesuai dengan pembelajaran deskripsi, karena Pak Made mengambil contoh pembelajaran deskripsi yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan yang ada di Bali, sehingga mempermudah siswa dalam memahami apa yang disampaikan oleh Pak Made dengan melihat secara langsung contoh kondisi sebenarnya di lingkungan sekitarnya. Prinsip dan teori yang digunakan oleh Pak Made yaitu prinsip pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan dan budaya siswa, serta melibatkan orang tua dan kehidupan sosial di lingkungan sekitar. Prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dan lingkungan dalam pembelajaran, yang dimana pada pembelajarannya dikaitkan dengan keadaan lingkungan sekitar siswa sehingga mempermudah siswa dan memahami materi yang sedang disampaikan. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kita sebagai calon guru, sebelum memulai atau memberikan pembelajaran kepada siswa, terlebih dahulu kita harus bisa memahami karakteristik siswa, karena karakteristik ini berbeda-beda. Kenapa? Karena berguna untuk menentukan metode yang sesuai agar pembelajaran yang disampaikan oleh guru dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Sekian penjelasan dari video ini dan hasil diskusi ini. Semoga pada video kali ini dapat memberikan manfaat dan motivasi untuk kita sebagai calon guru maupun sebagai seorang guru agar kita bisa menjadi guru yang berinovatif dan berpikir kreatif untuk menciptakan suatu pendidikan yang menyenangkan. Sampai jumpa di video berikutnya.